Halo kawan cerita, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Susuk SPG. Di pusat perbelanjaan yang selalu ramai, tidak semua senyum lahir dari hati. Sebagian senyum adalah tuntutan pekerjaan, dan sebagian lagi hanyalah cara untuk bertahan. Setiap hari, para SPG berdiri berjajar di depan etalase. Seragam mereka sama, cara bicara hampir seragam, dan nama mereka jarang diingat. Yang benar-benar diperhatikan hanyalah satu hal: siapa yang paling banyak menjual produk. Sudah hampir setahun bekerja di sana. Kontraknya pernah diperpanjang sekali. Penjualannya cukup stabil. Tidak buruk, tapi juga tidak pernah menonjol. Ia selalu datang tepat waktu, tersenyum sesuai aturan, lalu pulang dengan kaki pegal dan kepala penuh target. Dalam setiap evaluasi mingguan, namun tidak pernah berada di urutan atas. Sejak awal ia mulai mengerti bahwa di tempat ini menjadi cukup baik saja tidak pernah benar-benar cukup. Ada beberapa SPG yang tempatnya hampir selalu ramai. Padahal produk yang dijual sama, harga sama, dan cara bicara mereka juga biasa saja. Namun pembeli betah berdiri lama, mudah percaya dan jarang ragu. Mereka hampir tidak pernah terlihat lelah. Senyum mereka selalu rapi. Untuk sampai akhir shift, tidak turun dan tidak retak. Suatu sore di ruang ganti karyawan, kalau mau laris, ya pakai susuk. Katanya itu bukan hal baru. Sudah lama ada dan sudah banyak yang memakai. Tidak wajib, tidak juga memaksa. Tapi hasilnya kelihatan jelas. Namun sejak itu, kalimat itu terus saja teringat di kepala, menempel di kepalanya dan tidak mau pergi. Tekanan kemudian datang bersamaan. Target dinaikkan, kontraknya hampir habis, dan atasan mulai bersikap dingin serta singkat. Telah berusaha sendiri. Hingga saat kesempatan itu datang, ia tidak banyak bertanya. Malam itu berada di sebuah ruangan kecil dengan lampu kuning redup. Udara terasa hangat dan pengap. Ia hanya diminta untuk duduk tenang, menutup mata, dan tidak banyak bicara. Tidak ada ritual yang bisa ia jelaskan dengan jelas, dan tidak ada rasa sakit, tidak ada tumbal, tidak ada pengorbanan menurutnya. Hanya sensasi aneh di wajahnya, seperti hangat yang menjalar, lalu terasa ringan. Sebelum pulang, dukun itu berpesan dengan suara pelan. Rawat senyummu, jangan pernah dilepas. Perubahan itu ternyata datang sangat cepat. Namanya sering disebut saat briefing, dan atasan mulai bersikap ramah. Pelanggan lebih mudah tertarik, lebih percaya, dan lebih lama berbincang. Seolah beban lama menghilang begitu saja. Namun saat malam, ia sering terbangun dengan rahang yang terasa pegal. Seperti terlalu lama tersenyum, ada yang menarik dalam ujung senyumnya. Namun sejak itu, tidak pernah merasa marah atau benar-benar lelah. Semua perasaan itu terasa dirapikan, ditekan pelan, lalu menghilang. Ia bisa tetap tersenyum bahkan saat dimarahi, bahkan ketika tubuhnya gemetar menahan lelah. Mimpi aneh mulai datang berulang kali. Dalam mimpi itu, berdiri di depan cermin ruang ganti. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah jauh lebih tua dan hancur berantakan. Di tempat kerja,
Satu persatu SPG lama mulai menghilang. Tidak ada kata pamit dan tidak ada cerita. Lokernya tiba-tiba kosong keesokan harinya, dan nama mereka dicoret dari jadwal. Tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang mencari. Selalu ada pengganti wajah baru dengan senyum yang baru. Semua tetap berjalan seperti biasanya. Hingga akhirnya ia ingin kembali merasa menjadi manusia normal. Ia merasa terus tertekan dan terganggu, seolah bukan dirinya sendiri. Dengan hati yang sudah mantap, Putri kembali ke dukun itu dan memutuskan untuk melepas apapun yang selama ini membuatnya terasa mudah. Awalnya ia ragu, namun ia sadar bahwa apa yang ia lakukan sejak awal tidaklah benar. Untungnya, waktu pemasangan susuk belum terlalu lama, sehingga dukun itu masih bisa melepaskannya dengan mudah tanpa ada pengorbanan ataupun sesuatu yang di luar nalar. Tidak ada kejadian aneh hari itu. Tidak ada suara dan tidak ada bayangan. Hanya dunia yang kembali berjalan tanpa menunggunya. Penjualannya pun otomatis langsung menurun. Pelanggan berlalu begitu saja dan namanya tak lagi disebut dalam briefing. Seminggu kemudian, kontrak tidak diperpanjang. Atasan mengeluarkan segala amarah karena semakin hari penjualan tidak ada kenaikan. Jika itu adalah jalan terbaik menuju kebenaran. Di hari terakhir, ruang ganti teramat sepi. Hanya terdengar dengungan pelan lampu putih. Di dalam loker lama, ia menemukan sebuah map usang. Isinya adalah foto-foto SPG lama. Semuanya tersenyum rapi, sangat rapi. Dan di halaman terakhir, ia melihat foto dirinya yang jelas diambil jauh sebelum ia bekerja di sana. Tiba-tiba pintu ruang ganti terbuka. Seorang SPG baru masuk dengan wajah polos dan senyum penuh harapan. Dengan suara pelan, wajah polos itu bertanya, Kalau mau laris di sini, katanya ada cara tertentu ya Mbak? tanpa berkata apa-apa dan mencoba mencari tempat yang lain di mana ia bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nah teman-teman, itulah tadi sepenggal kisah Putri yang memiliki susuk sebagai SPG. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.